Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Hijau. Kali ini kita membahas topik yang berbeda. Biasanya kita membahas tanaman. Kita akan membahas tentang topik semacam penipuan. Ya, ini yang saya alami sendiri dalam beberapa waktu yang lalu. Barusan lah istilahnya seperti itu. Jadi saya ini menjual sebuah produk elektronik di OLX. Ketika itu ada orang yang tertarik dengan produk yang saya jual. Kemudian dia menanyakan. Dia tidak menanyakan di chat OLX, karena di status OLX sendiri saya belum lihat sih. Jadi dia menanyakan by WA. Nah, by WA saya tanya, kita komunikasi, dia memperkenalkan diri, terus dia menanyakan tentang produk kita, bagaimana keadaannya, harganya berapa, foto-foto produk itu gimana. Ya seperti orang mau beli. Jadi dia normal, dia mau beli. Oke, saya kirimkan, terus ya alasannya menjual tuh apa, jadi ini menanyakan, jadi seperti orang pembeli yang wajar ya. Kemudian ketika itu saya kirim semua, terus dia menanyakan harga. Oke, harga. Saya kasih harga sesuai saya di OLX, tapi dia mintanya dalam konversi US dollar. Jadi saya konversikan sekian. Oh, oke, sekian share. Jadi ini harganya. Oke. Kemudian orangnya juga langsung setuju, tidak menawar apapun. Kemudian dia menanyakan tentang pengiriman. Ya, dia akhirnya memberikan alat pengiriman itu di salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Lampung. Oke, kita tracking, dia minta lewat JNE, salah satu ekspedisi di Indonesia. Jadi dia lewat JNE minta di-trackingkan untuk biayanya berapa. Oke, ketika itu saya bilang biaya sekitar $4. Kemudian kalau di JNE, kalau elektronik itu biasanya diminta wajib asuransi ya. Akhirnya saya minta lagi sekitar $4-5 sih. Itu pun jika orangnya berkenan. Dan itu tanpa menolak atau tawar menawar, semua harga yang saya sebutkan dalam US dollar itu disetujui. Jadi oke, saya setuju dengan ini, saya setuju dengan harga itu. Tolong segera dikemas, besok pagi akan saya transfer uangnya. Oke, oke lah, kita sebagai seorang jual beli, kalau dia sudah transfer, kita kirimkan barangnya ya. Oke, setelah itu ternyata dia sudah nyampe di bank. Wah, saya waktu itu masih kerja, jadi saya belum bisa melanjutkan pengemasan, yaitu pengemasan yang akhir seperti pelabelan namanya, pengirim, tujuan, pengiriman itu kan belum saya label. Nah, kemudian orangnya itu meminta beberapa nomor rekening, kemudian nama saya, kemudian nama bank, sesuai rekening itu jumlah total yang harus tertagih baginya itu berapa, kemudian alamat email. Setelah itu barulah orang itu melanjutinya ke bank tadi. Dan setelah itu dia besoknya ke bank, ya ceritanya seperti itu. Tapi nggak tahu ya, ceritanya memang seperti itu. Dia besoknya ke bank, dia menunjukkan dia lagi di jalan, di foto, kemudian dia menunjukkan antrian di bank. Oke, kemudian dia meminta untuk segera mengirimkan paket setelah saya menerima email. Tadi kan ada email yang diminta ya. Setelah saya menerima email dari bank, ya, banknya itu Leeds Bank, ya, itu adalah bank terbesar, salah satu bank terbesar di Inggris, ya. Kemudian dia oke, setelah itu saya cek email, ternyata ada notifikasi dari Leeds Bank, ya. Jadi intinya itu dari isi tersebut dia memperkenalkan nama, terus kemudian salah satu klien kita bernama ini sedang mengkreditkan, jadi dia menerima uang dari nasabah atau klien itu. Nah, uang ini masih ditangguhkan di bank. Tolong segera dikirim, kata banknya. Tolong segera dikirim paket yang tadi sudah siap dikirim tadi ke JNE, ya. Kemudian nanti resinya itu tolong diupload ke email. Oke, ya. Instruksinya seperti itu. Nah, ini saya sudah mulai curiga. Jadi pertama tadi dari awal barang itu saya gonta-ganti ya aksesorisnya, karena saya menawar aksesorisnya saya pasang di elektronik itu terlalu mahal, tidak standarnya pabrik. Harga yang saya jual itu saya tawarkan di OLX itu harga umum lah di pasar. Akhirnya saya gantilah waktu itu dengan
aksesoris yang standarnya pabrik. Dia tidak ada komplain juga. Ini agak ragu juga, kok orang ini nggak komplain banget sih kata kan waktu itu. Tapi saya nggak terlalu curiga. Kemudian dari si harga dia juga nggak terlalu banyak menawar gitu kan. Oke aja, iya aja gitu kan. Terus yang terakhir ini, yang ketiga ini, yang dari sisi email. Jadi di emailnya yang paling vital. Kalau kita bilang itu di email ini ada istilahnya ada alamat pengirim apa ya, pengirim di email kan. Nah kemudian kok ada instruksi juga, uang ini masih ditampilkan di bank. Yes, ini sebagai satu prosedur ya, itu lumrah sebenarnya, umum. Teman ketika kita mengirimkan barang disertai dengan bukti yang akan diupload dan dikirim ke emailnya mereka, itu akan mencairkan uang yang ditampilkan lagi ke rekening kita. Tadi infonya seperti itu di dalam email. Oke. Ya, di sini kita perhatikan lagi di email. Tolong hati-hati ya teman-teman ya di email. Ada instruksi seperti itu, kita agak teliti. Jadi di email itu nanti ada instruksi seperti itu. Nah, ketika kita cek lagi di email itu, paling teliti, alamat pengirim Lietsbank itu besar loh ya. Jadi domainnya itu transfer_liets_tbs@accountant.com. Alamat emailnya seperti itu. Kok @accountant.com, kok bukan @lionsbanks.com gitu kan. Itu seperti kita bilang ke salah satu, kita kalau ngecek di salah satu bank di Indonesia itu kan seperti itu, Mandiri atau Bank Mandiri.co.id, BRI.co.id, BNI.co.id gitu kan. Nah itu kok beda sendiri gitu. Kalau kita bilang itu perusahaan besar atau bank besar gitu kan, pasti dia pakai domain yang tidak gratis. Nah akuntan ini seperti domain Gmail atau Yahoo yang gratis seperti itu. Jadi teman-teman agak teliti di alamat email. Terus ya saya kok dia sudah mengirim email, kok saya tidak mengirim paket gitu. Dia nanya terus, saya sudah mengirim email sampai 2 kali, kok paket tidak dikirim. Saya gitu kan, dalam bahasa Inggris tapi dia bicara di chatnya itu. Saya bilang, Pak ini emailnya tidak sesuai dengan email resmi dari Lietsbank. Karena saya juga lagi searching waktu itu kan, kalau ada pertanyaan, ada yang aneh di situ, searching. Lietsbank itu bank besar loh. Terus kemudian ada di email itu juga kita harus yakin bahwa kita diyakinkan sih di email itu ada logonya Lietsbank, kemudian ada yang tanda tangan pejabat di bawahnya ya, terus kemudian ada markupnya korporasi Lietsbanknya di bawah itu. Nah itu semua itu lengkap. Jadi kalau kita nggak teliti dari penerima pengirim awal dari banknya itu, wah kita udah mulai kejebak di situ. Kemudian saya tanyakan ke istilahnya kayak seperti bagian customer service-nya lah di Lietsbank itu, ternyata jawabannya tuh by system. Jadi jika ingin menanyakan lebih lanjut silahkan hubungi nomornya yang sudah di, nah nomornya yang di Lietsbank itu sama yang di WA itu sama ya. Jadi nomornya 034. Nah, yang di WA dari orang itu juga 034. Jadi kita kalau kita nggak teliti di email itu bahaya. Jadi udah langsung kita kejebak ya. Setelah itu kita konfirmasi orangnya, kenapa, apa maksudnya, kok dibilang alamat email ini tidak asli, tidak resmi. Saya bilang alamat akunnya itu beda sama yang di bank-bank besar lainnya, harusnya tidak seperti itu domainnya. Terus dia nanyakan 2 kali, kemudian sampai ketiga kalinya itu dia tidak menanyakan. Jadi penipuan ini, jadi dia mengandalkan dia istilahnya itu mengeluarkan uang, tapi sebenarnya nanti kita tidak terima, tapi kita kirimkan barangnya gitu loh, kirimnya kita ke alamat sana. Nah di sana nanti nggak tahu siapa nanti yang terima. Bisa jadi nanti di sana ketika si kurir dari JNE itu mengirim, mungkin di sana kompleks sindikat atau gimana saya kurang tahu ya, mengirim mungkin ada polisi enggak, kalau nggak ada oke kita terima, tapi kalau ada, wah ini kita harus punya strategi mungkin seperti itu. Jadi di antara beberapa jenis penipuan yang ada di dalam konteks ini itu ada 2 yang saya tangkap sih. Yang pertama tuh jenisnya tuh scam. Scam itu kita berbicara seperti tadi ya, komunikasi lewat telepon, WA, email, kemudian line dan sebagainya, beberapa media sosial lainnya itu
kita transaksi seperti itu. Jadi di luar akun resminya transaksi jual beli ya, jadi chatnya seperti itu. Nah kemudian sampai saya sebagai penjual itu merasa teryakinkan dan tertipu untuk dapat melakukan pelepasan barang yang kita jual. Nah itu salah satu jenis penipuan yang artinya scam. Kemudian ada lagi di dalam ini ada social engineering. Wah ini jenis penipuan yang baru, yang agak bahaya di sini kalau kita nggak jeli. Jadi tadi social engineering itu kita dari pihak penipu itu melakukan manipulasi psikologis kepada kita, sehingga kita nanti dapat mengirimkan barang ya, bukan mengirimkan biodata yang sensitif bahkan itu ke penipu tadi. Jadi contohnya dia minta tadi rekening bank ya, untuk rekening bank kita, kemudian alamat email, nomor rekening, dia sudah tahu. Sebenarnya saya ketika minta ini saya semalam itu bisa tidur, ini apakah di auto debit kah atau di hack kah emailnya, itu sudah macam-macam. Ternyata tidak sampai seperti itu. Nah dia minta ini, kemudian hati-hati juga sampai minta nomor KTP, nomor nama ibu kandung lah, tanggal lahir, kemudian OTP dan lainnya. Itu adalah salah satu social engineering, itu dimana kita memberikan akses data kita kepada orang lain tanpa kita sadari karena tergiur dengan apa yang mungkin dia tawarkan atau yang mungkin dia bicarakan. Terus yang kedua, setelah tadi mengirim nomor rekening, salah satu social engineering yang paling parah di sini tuh di sisi email. Jadi di email itu benar-benar diarahkan. Ketika kita menerima email itu diisinya kan bahwa klien kami yang atas nama bla 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 telah mengkreditkan uang untuk melakukan pembayaran pada beberapa barang yang sudah disepakati antara klien kami dengan Anda, misalnya gitu. Anda itu saya, maksudnya gitu. Mohon untuk segera mengirimkan barang nanti karena akan kita kirimkan uang, jadi menjumlahkan juga di email itu totalnya, nanti uangnya akan dikreditkan ke kita tuh berapa itu nanti. Nah setelah itu segera kirimkan barang dan fotokan resinya, kemudian tolong diupload ke email, kirim ke kami lagi. Sebenarnya mereka untuk konfirmasi aja kalau barang itu udah dikirim tanpa perlu menunggu ya tidaknya. Kalau memang sudah dikirim, mereka menang. Nggak mungkin mereka kalah itu, mereka menang. Oke, barang sudah saya kirim, sudah dia kirim gitu tanpa kita mengeluarkan uang. Ya emang dia niatnya nggak mau bayar, nggak mau mengeluarkan uang. Jadi mereka nggak mau mengeluarkan uang, tapi mereka dapat barang elektroniknya itu. Akhirnya si penjual yang rugi karena tidak menerima uang gitu kan. Nah itu salah satu teknik penipuan. Jadi orang ini dia pakai chat dalam bahasa Inggris. Mungkin teman-teman kalau perlu langsung telepon aja yang bersangkutan, komunikasi bahasa Inggris bener nggak nih orang ini dari luar negeri atau gimana. Terus penerimanya juga kan di alamat pengiriman tuh ada nomor telepon penerima tuh. Nah itu alamat tujuan penerima yang kita kirimkan paketnya, kita tuh minta tadi. Nah, ternyata kalau bisa dihubungi juga, tapi ternyata di WA-nya yang ada di WA nomor itu kantor and WhatsApp online. Waduh ini dia nggak mau ngomong tuh, nggak mau telepon, jadi cuma chat doang bisanya gitu kan. Jadi itu salah satu indikasi kita nggak bisa telepon. Nah itu bahaya itu kan, nggak bisa telepon, ya bisa chat-chatan, setelah selesai nomornya off, bisa jadi seperti itu ya teman-teman. Ya itu salah satu penipuan, mungkin intinya sama tapi caranya dia pengaruhnya berbeda. Manis sekali, dia mau menunggu chat kita lama, dia mau menunggu pengiriman kita lama, kita janjikan 3 jam 24 jam dia mau, dia santai seperti benar-benar dia ingin membeli barang kita. Jadi harap pelan-pelan. Yang biasanya kita penipuan itu buru-buru ya, yang berlogat-logat tertentu itu loh, yang khas itu kan biasanya buru-buru, iya dia memburu-burukan kita biar kita panik, kemudian kita melakukan apa yang karena situasi panik ya. Kita kalau orang awam pasti panik dan dia melakukan hal-hal yang sama. Kalau kita nggak jeli yang satu ini, wah ini paling bahaya juga nih resikonya.
ya. Mungkin itu aja teman-teman dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Ingat, ini penipuan dengan cara halus dan mempengaruhi psikologi dari penjualnya. Teman-teman harus benar-benar teliti dan lebih jeli lagi tentang apa yang sedang dibicarakan di dalam WA. Jangan sampai terbawa suasana. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Rumah Hijau Channel.